Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Molizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Kita sudah berada di penghujung bulan Zulqa'dah, sekitar 20 atau 19 hari lagi kita akan merayakan Idul Adha. Di kalender tertulis tertera di tanggal 27 Juli. Ada kemungkinan bergeser ke 21 Juli. Karena konon 20 Juli itu dengan hitungan bulan Zulqa'dah hanya 29 hari. Dan ada kemungkinan bulan Zulqa'dah menjadi 30 hari. Jadi bersiap-siap saja untuk tertunda 1 hari. Tapi yang liburnya tanggal merah hanya sehari ya. Jadi kita libur hari megangnya, hari rayanya kita masuk kantor. Mudah-mudahan ada kebijakan. Karena sekitar 3 tahun yang lalu saya sudah provokasi Gubernur Aceh, waktu itu Pak PLT. Beliau sudah berinisiatif untuk menambah 2 hari libur dengan menggeser 2 hari kerja ke 2 Sabtu. Bukan libur sebenarnya, hanya menggeser hari kerja. Dan kita berterima kasih atas inisiatif tersebut. Cuma harapannya saya katakan waktu itu, yang pertama jangan tanggung 2 hari. Jadikan 4 hari. 2 hari tambahan libur dengan tanggal merahnya, ditambah 1 hari lagi menjadi 4 berikut dengan hari tasyrik. Yang kedua, harapan saya sampaikan pada waktu itu jangan hanya menjadi pergub, tetapi harus menjadi qanun, perda. Jadi siapapun gubernurnya nggak perlu berpikir, langsung kita mendapatkan liburan 4 hari. Tapi dalam suasana COVID ini jangankan minta tambah, yang ada dikurangi. Jadi kita bersyukur juga, nggak bisa kemana-mana. Kemudian yang kedua, di dalam persiapan menjelang Idul Adha, sebagai umat Islam kita diberikan arahan hari raya yang terbesar itu Idul Adha, dan untuk menikmatinya perlu suasana sukacita, dan suasana sukacita hanya akan didukung apabila perut kenyang. Maka akan berbeda nuansanya orang yang kenyang perut dengan orang yang lapar. Maka perbedaan itu juga nanti pada komunikasi berbeda. Orang yang kenyang itu enak komunikasi. Kita maki pun dia tertawa. Nah, beda dengan orang lapar. Dipuji pun dia tersinggung. Ya, coba praktek ya. Makanya dalam tradisi orang-orang yang sedang melobi apapun tetap diajak makan dulu. Makanya katanya no free lunch. Nggak ada makan siang yang gratis. Kenapa? Karena kalau sudah kenyang perut, enak aja bicara. Salah-salah sedikit dimaafkan. Tapi ketika perutnya lapar, sangat sensitif. Pujian itu pun dianggap sebagai penghinaan. Gagah dan bang, kita puji orang lapar. Akan dijawab itu, gagah ma geleuro karena bujuku. Kenapa? Karena perutnya lapar. Maka supaya hari raya itu dapat dinikmati, untuk Idul Fitri ada subsidi kepada orang miskin dalam bentuk sumber protein nabati, menyediakan bahan makanan dari jenis biji-bijian. Ketika datang Idul Adha, ada subsidi sumber protein hewani, yaitu menyediakan daging binatang kurban. Karena durasinya 4 hari, maka pelaksanaan kurban itu berlanjut 4 hari berturut-turut. Walaupun di negeri kita tetap sesuai dengan semangat proklamasi, diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebanyak apapun kurban selesai dalam 1 hari. Nah, pertanyaannya, kurban itu sejarahnya bagaimana, prosesinya bagaimana, binatangnya apa saja, dan kemudian pelaksanaannya itu seperti apa. Walaupun semangat berkurban semakin hari semakin tumbuh, semakin tinggi, tetapi yang kita sayangkan pemahaman tentang ilmunya itu belum memadai. Jangan dulu disebut tinggi, bahkan memadai pun tidak. Jadi hampir setiap panitia kurban di kampung-kampung yang saya temui, selalu saja ada praktek pada pelaksanaan kurban itu yang membatalkan niat kurban. Karena cara pelaksanaan kita sudah sediakan dana dalam jumlah yang banyak, tapi rusak hanya karena sedikit saja tidak terpenuhi.
Maka kita perlu bicarakan perkara tersebut dalam pertemuan kali ini. Dimulai dari yang pertama, sejarah korban itu setua sejarah manusia di planet bumi. Dimulai dari putra Nabi Adam alaihissalam. Makanya dalam surat Al-Maidah Allah Ta'ala ingatkan, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Bacakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka sejarah dua orang putra Nabi Adam ketika mereka berdua melaksanakan kurban, lalu Allah terima kurban salah seorangnya dan Allah tolak kurban yang lain. Cerita Qabil dan Habil. Konon kurban itu tidak melulu dalam bentuk binatang, karena dua orang putra Adam ini pekerjaan mereka beda-beda. Qabil karena tabiatnya yang kasar, oleh Nabi Adam diarahkan untuk merawat tanaman, sedangkan Habil yang tabiatnya lembut diarahkan untuk memelihara ternak. Jadi ketika dituntut berkorban, Qabil memberikan korban dari jenis usahanya, Habil pun dari jenis usahanya. Habil karena kebaikan budi pekerti, dia pilih kambing yang paling bagus, dia persembahkan untuk korban. Qabil karena tabiatnya yang buruk, dia pilih tanaman-tanaman yang busuk. Dia pikir untuk Allah Ta'ala, kapan pula Allah akan makan buah-buahannya. Dia ambil yang busuk, dia persembahkan. Artinya secara bahasa, kurban itu apapun yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Disebut kurban secara harfiah. Ya, maka orang-orang yang beribadat disebut bertakarrub. Kalau di Aceh, takarrub itu nama masjid. Di Pidijaya, Tringgading. Masjid at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kurban. Baru secara definisi, istilah agama, kurban itu adalah menyembelih binatang ternak yang tertentu pada hari-hari yang tertentu dengan niat yang tertentu. Dia selalu ada yang tertentu. Kenapa? Karena binatang ternaknya disebut dengan kata-kata an'am. An'am itu bentuk jamak dari kata-kata ni'matun. Ada banyak nikmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak nikmat pada binatang tersebut. Maka tidak sah kurban apabila binatang yang disembelih itu tidak banyak nikmat. Ayam tidak sah kurban. Kenapa? Karena kenikmatannya hanya satu, makan dagingnya saja. Itik enggak banyak nikmat, hanya satu nikmat untuk dikonsumsi saja, atau ditambah nikmat kedua kalau dijual. Maka yang sah jadi kurban yang terdapat banyak nikmat. Rata-rata berkaki 4, unta, lembu, CS dengan kambing CS. Kenapa? Karena binatang ini dagingnya dimakan, kulitnya untuk pakaian, perhiasan, juga untuk tempat tinggal dijadikan sekat. Kemudian bulunya itu bisa dijadikan pakaian, dan kemudian binatang itu dalam masa hidup bisa dijadikan tunggangan. Ada banyak sekali manfaat, maka disebutlah an'am, banyak nikmat. Kalau hanya sebatas berkaki 4, rusa juga berkaki 4. Cuma persoalan pada rusa tidak diternakkan. Rusa itu masuk kategori binatang liar, binatang kelut liar. Yang kedua, pada rusa itu dia hanya manfaat pada daging dengan kulit, tidak bisa dipakai untuk tunggangan kecuali oleh Sinterklas. Hanya Sinterklas yang menunggang rusa. Itu pun entah benar, wallahu alam. Nah, ini yang terjadi. Maka dari jenis binatang tersebut dibatasi lagi pada umurnya. Untuk kambing dan lembu itu usia 2 tahun minimal. Untuk biri-biri, domba itu usia 1 tahun minimal. Nah, untuk unta baru sah dijadikan korban apabila sudah berusia 5 tahun. Tepat, tidak boleh kurang 1 hari pun. Jadi ketika disebutkan usia yang tepat tidak boleh kurang, apa yang terjadi? Memberikan pemahaman kepada kita bahwa di dalam Islam identifikasi data kependudukan itu harus sangat akurat. Jangankan manusia, bahkan binatang pun harus punya akte kelahiran. Lembu punya akte, sapi punya akte, kambing punya akte. Kenapa? Karena usia binatang ini terkait dengan beberapa praktek ibadat. Tentang kurban, tentang akikah, tentang dam pada jemaah haji, tidak boleh kurang usianya. Kenyataannya di negeri kita, jangankan lembu, kambing, dan unta, bahkan pemiliknya pun nggak punya akte.
Ini jadi masalah kita. Maka kita jauh tertinggal dari ajaran Islam. Ketika 14 abad yang silam kita sudah harus mengenal binatang tersebut. Dan itu pula kelebihan binatang. Binatang itu di kalangan mereka tidak memerlukan akte. Mereka hafal usia sesama mereka. Maka sampai hari ini belum pernah terjadi di dalam dunia binatang itu pedofilia. Ya, jadi binatang yang jantan itu tahu yang cewek itu kapan baliknya kan. Walaupun mereka telanjang. Di dunia manusia saja bermasalah ini. Dan binatang itu sampai sekarang mereka nggak pernah ada afiliasi seksual yang menyimpang. Nggak pernah ada homoseksual di dunia binatang. Maka kadang-kadang kita perlu mengundang binatang menjadi guru. Ya, untuk memberikan bimbingan dan nasihat. Ya. Ini tentang standar pada umurnya. Maka persoalan kita adalah ketika kita sudah bersiap mempersiapkan dana untuk berkorban, karena kita tidak beternak binatang, tentu pilihannya adalah membeli pada para pedagang. Karena tidak adanya akte kelahiran tadi, pengetahuan kita tentang usia binatang tersebut tergantung dari pemberitahuan para pedagang. Celakanya, pedagang kita nggak ada yang jujur. Jadi saat kita berbelanja binatang ini, tidak disebutkan dulu umurnya, ditanya dulu, maunya umur berapa? Nah, saya tanya, Pak, saya mau beli kambing seekor. Nah, ditanya, Bapak mau perlu yang umur berapa? Katanya. Itu berapapun umur yang kita sebut, binatangnya sesuai. Ya, kayak pelampung ya, ya pelampung. Oh, saya mau yang 3 tahun. Ini udah 3 tahun, Pak, katanya. Nah, ini jadi masalah. Maka khusus untuk biri-biri domba yang usianya 1 tahun, nanti ada dispensasi. Boleh tidak sampai 1 tahun, tapi minimal sudah rontok gigi depan. Ya, itu untuk yang usia 1 tahun, rontok gigi depan. Dan untuk merontokkan gigi depan biayanya nggak besar. Jadi para pedagang kambing ini sebelum datang ke pasar dirontokkan dulu gigi depannya. Di tembok, di pohon kayu. Ini udah rontok gigi depan, Pak. Padahal baru 6 bulan. Ini menjadi masalah tentang kejujuran. Maka bermasalah di negeri kita, ingin hidup secara syariat, tetapi ekosistemnya tidak syariat. Ekonominya, sistemnya sudah syariat, tapi ekosistemnya belum syariat. Maka segala sesuatu yang tidak hidup dalam ekosistem, biayanya akan mahal. Harimau itu ekosistemnya di hutan. Maka nggak perlu biaya, nggak perlu kartu kredit, ATM, uang. Tapi ketika harimau hidup di kebun binatang, itu biayanya tinggi sekali. Ini yang terjadi. Maka demikian pula persoalan kita ini, pedagang itu tidak jujur tentang harga. Maka nanti mohon teliti dan hati-hati. Lebih baik kita bayar lebih mahal sedikit, tapi puas daripada irit-irit, hemat-hemat, tapi tidak jadi. Ini tentang usia. Nah, kembali ke sejarah Nabi Adam. Saat itu penyembelihan kurban tidak dalam bentuk penyembelihan, tapi ditempatkan di sebuah bukit, kemudian Qabil dan Habil turun, nanti disapu awan, yang tidak lagi berada di tempat itu yang diterima oleh Allah, yang tinggal itu yang tidak diterima. Begitu mereka naik, ternyata kambingnya hilang, yang tanaman itu tadi yang tersisa. Qala la aqtulannak. Maka Qabil yang kurbannya ditolak oleh Allah, mengancam saudaranya, saya akan bunuh kamu. Apa jawaban Habil? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban dari pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, menariknya dalam Al-Quran, 2 kali disebutkan kurban ini dan dua-duanya dikaitkan dengan takwa. Dalam ayat yang lain, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging binatang kurban, bukan pula darah binatang kurban, tapi yang sampai kepada Allah adalah motivasi takwa yang menyebabkan kalian mau melaksanakan kurban. Makanya tidak bisa diukur besar kecilnya pahala dari sehat kurusnya kambing. Asal sudah memenuhi syarat, boleh jadi justru kambing yang kurus itu lebih besar pahala dalam pandangan Allah daripada kambing yang gemuk. Kenapa? Karena ketakwaan yang melandasinya. Kambing yang kurus ini ternyata milik orang miskin, walaupun kurus dia mau berkorban. Ada kambing gemuk milik orang kaya yang seharusnya mampu seekor unta, dia pilih kambing saja. Nah, maka nanti ada hadis Nabi itu yang menyatakan sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Ada 1 dirham yang mengalahkan 100.000 dirham. Ditanya oleh sahabat, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ada 1 orang yang bersedekah 1 dirham dan itulah satu-satunya harta yang ia miliki. Artinya sedekahnya itu 100%.
Ketika ada orang lain bersedekah 100.000 dirham, tetapi dia ambil dari tumpukan hartanya, sedikit saja. Maka tidak bisa menilai besar kecil pahala berdasarkan ukuran dari pemberian, tetapi kembali kepada keikhlasan. Maka jangan sampai kita menyindir sinis kepada orang-orang yang bawa hewan kurbannya kurus, lalu kita apresiasi orang-orang yang hewan kurbannya besar. Sekarang ini kan para artis, pejabat itu berlomba-lomba pakai lembu limusin ya. Limusin itu sampai berapa ratus kilo, miliaran harganya. Walaupun miliaran kan tetap saja satu ekor lembu namanya. Dulu Nabi ketika ingin berkurban lebih tinggi, beliau kumpulkan binatangnya lebih banyak. Rata-rata setiap tahun Rasulullah itu berkurban 2 ekor kambing. Satu beliau sembelih atas nama diri dan keluarga, yang satunya lagi beliau niatkan untuk umat-umat beliau yang tidak berkurban. Allahumma hadza am Muhammad wa ali Muhammad. Yang satunya lagi beliau sembelih, Allahumma hadza amman lam yudhahi min ummati. Ya Allah, ini untuk orang yang tidak berkurban dari kalangan umatku. Ada satu tahun Rasulullah berkurban 100 ekor unta. Bayangkan 100 ekor unta. Kalau seekor unta itu harganya sekitar 20 juta rupiah, itu sekitar 2 miliar. Padahal rumah Nabi itu hanya tipe 23,5. Artinya kecil rumah Nabi. Tapi beliau tidak fokus untuk bangun rumah. Beliau fokus untuk kurban ini. Nah sekarang anomalinya. Saat diberitahukan oleh Rasulullah, "Addimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Agungkan, besarkan kurban kalian karena kelak di akhirat itu akan menjadi tunggangan kalian. Apa anomalinya? Untuk kehidupan dunia yang sederhana ini kita berlomba-lomba untuk memperindah tunggangan. Padahal kan cukup labi-labi saja. Itu kalau kita beli Suzuki Carry itu pajaknya mungkin hanya sekitar 800.000 setahun ya. Ternyata nggak cukup. Kita beli makin mahal dan tempat duduknya makin sedikit. Saya dulu mau beli Ferrari, tapi marah istri. Jangan nanti anak-anak nggak bisa duduk belakang, harus pakai keranjang katanya. Apalagi pulang ke Keung itu mentok di jalan. Lebih-lebih. Ternyata kita tidak cukup puas dengan layanan yang salah kadar. Kita ingin tampil beda, jangan serupa dengan punya orang lain. Kita bayar lebih mahal. Bahkan ketika pajaknya semakin lama semakin tinggi, kita tetap memperbarui edisinya walaupun makin tinggi pajak. Kenapa? Agar tampil beda, kendaraan di dunia ini kita menjadi berkelas. Tapi tidak ada yang berpikir tentang kendaraan di akhirat. Cuma saat disebut bahwa kurban itu menjadi tunggangan di akhirat, ada yang menggugat. Jadi untuk apa banyak-banyak sekali Pak Ustaz? Cukup 1 ekor lembu saja. 1 ekor lembu untuk bertujuh. Mau duduk di mana? Di tanduknya. Ya. Ataupun kambing, setiap tahun seekor kambing. Nanti di akhirat banyak sekali kambing, di mana cari rumputnya? Katanya. Mereka berpikir secara harfiah bahwa yang banyak berkorban di dunia nanti dikumpulkan binatang di akhirat jadi tunggangan, dipelihara dan dirawat. Bukan. Itu diterjemahkan sesuai dengan kehendak Allah nanti di akhirat. Semakin tinggi kualitas kendaraan, tentu semakin nyaman, semakin cepat perjalanan. Addimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Agungkan, besarkan kurban kalian karena kelak di akhirat menjadi tunggangan. Diterjemahkan secara harfiah dalam tradisi kita di Aceh, mengagungkan kurban itu ketika mau disembelih, ya, dimodifikasi dulu, dibawa ke salon ya. Disisir rambut, dibedaki, dipakai lipstik, padahal kambingnya jantan. Kemudian dibuat parfum, kemudian diberikan buah-buahan, anggur, apel. Padahal dia nggak makan apel, yang dimakan pisang saja. Ini pemahaman secara tradisi. Boleh kita ikut, boleh tidak. Dan saya memilih untuk tidak ikut tradisi tersebut. Maka setiap kali akan melaksanakan kurban dan akikah, panitia penyelenggaranya itu selalu menawarkan alternatif. Pak Ustadz, ini apa? Kita pesijuk dulu, kita cari buah-buahan. Saya bilang, jangan, begitu saja. Kenapa Pak Ustadz? Saya bilang, bukan nggak boleh. Tapi kalau saya yang lakukan, nanti orang berpikir ini syariat. Nanti orang ikut-ikutan pula begitu. Oh, tengku mentang legayan katanya. Jadi praktek kita itu menjadi pembenaran bagi masyarakat. Maka saya ambil yang sederhana saja. Yang penting binatangnya itu dieksekusi dengan benar.